Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melsi Wilayana Putri dari jurusan Pendidikan IPS semester 3 kelas A dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang materi manajemen sumber daya manusia dalam mata kuliah manajemen bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah manajemen bisnis. Serta ada dosen saya yaitu Ibu Neng Sri Nuraini MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis. Oke guys, ini dia penjelasannya. Jadi saya akan membahas tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Bagaimana sih ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia? Fungsi dan tujuannya seperti apa? Dan proses manajemen sumber daya manusia, serta yang terakhir itu ada kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua itu tidak asing loh dengan kata-kata MSDM dan SDM dalam organisasi. Ya, betul sekali. Jadi SDM itu atau sumber daya manusia adalah jumlah kekuatan yang berasal dari manusia yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Yang dimana SDM ini sangat penting untuk mencapai tujuan keberhasilan sebuah organisasi. Kalau manajemen sumber daya manusia atau MSDM yaitu bidang strategis organisasi. Bagi perusahaan atau organisasi itu ada 3 sumber daya strategis untuk mencapai perusahaan itu bisa menjadi unggul. Yaitu yang pertama ada sumber daya keuangan yang berupa uang atau modal yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada sumber daya manusia yang berasal dari manusia itu sendiri yang selalu disebut dengan modal. Karena perusahaan tanpa sumber daya manusia itu akan sangat sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya informasi, yang dimana sumber daya informasi ini dibutuhkan untuk keputusan yang strategis. Lalu apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Jadi ada menurut Scholar et al. Dalam Irianto 2001 ada 3 tujuan, yaitu 1. Meningkatkan tingkat produktivitas, yang kedua untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja, yang ketiga itu untuk meyakinkan organisasi bahwa telah memenuhi aspek legal. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya manusia yang telah terbuka, maka sumber daya manusia itu harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi itu dapat berjalan dengan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian paling sentral dari proses manajemen sumber daya manusia dan merupakan rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar jika memanfaatkan fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada pengarahan dan pengadaan, yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada pengembangan, yang keenam ada kompensasi, 7 integrasi, 8 pemeliharaan, 9 disiplin, 10 retrenchment. Tugas manajemen dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi manajerial sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua ada fungsi operasional sebagai fungsi pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Dalam ruang lingkup ada 2 metode permintaan dan penawaran sumber daya manusia, yaitu ada metode statistik, yang dimana metode ini menggunakan rumus-rumus statistik yang bersifat kuantitatif, dan ada metode penilaian yang mengandalkan pengalaman. Lalu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan mekanistik. Menurut pendekatan ini, sumber daya manusia harus diberikan pekerjaan yang sangat sederhana sehingga efisiensi dan produktivitas kerjanya dapat mencapai maksimum. Yang kedua, pendekatan ergonomis yang mendesain kerja berdasarkan dimensi fisik tubuh manusia. Ketiga adalah pendekatan motivasional. Menurut ringkasan ini, desain harus didasarkan pada karakteristik pekerjaan model. Suatu pekerjaan akan dapat memotivasi dan memberikan kepuasan kerja kepada sumber daya manusia jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menuntut keterampilan atau kemampuan yang bervariasi. Yang kedua, utuh sehingga dikatakan memiliki identitas. Yang ketiga, menentukan keberhasilan kerja subunit atau unit organisasi atau bahkan keberhasilan seluruh perusahaannya.
Lalu, apa fungsi manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Jadi ada 9 fungsi. Yang pertama, ada staffing atau keanggotaan. Fungsi ini adalah untuk mengatur keanggotaannya. Dalam fungsi staffing ada 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan, penarikan, dan proses seleksi. Yang kedua ada performance evaluation atau evaluasi kerja. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi lain seperti evaluasi. Evaluasi di sini meliputi pelaksanaan pelatihan dan penilaian. Yang ketiga ada training and development atau pelatihan dan pengembangan. Dalam manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pelatihan dan konsultan. Departemen ini bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer membuat program pelatihan bagi karyawan baru atau juga karyawan lama untuk mencapai kualitas layanan yang lebih berkualitas. Selanjutnya yang keempat itu membangun relasi. Fungsi ini memiliki peranan penting dan juga memiliki tugas membangun relasi sebagai bernegosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Yang kelima ada menciptakan kondisi aman dan sehat. Aman dan sehat artinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Yang keenam, mendalami masalah. Untuk meningkatkan efektivitas bisnis, sumber daya manusia juga menganalisis masalah individu dan perusahaan, kemudian membuat perubahan yang sesuai. Disinilah fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Yang ketujuh ada pengintegrasian. Dalam pengintegrasian di sini adalah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Yang kedelapan pemeliharaan. Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pemeliharaan ini, bermaksud untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar kerjasama tetap terjaga. Yang kesembilan pemberhentian. Pemberhentian yang ini biasa disebut PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana proses manajemen sumber daya manusia itu? Jadi prosesnya itu yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini merupakan langkah awal dalam menentukan keberhasilan organisasi. Perencanaan yang kurang baik sama saja membuat rencana untuk gagal. Adapun perencanaan sumber daya manusia, proses di mana para pemimpin memastikan mereka memiliki jumlah dan tipe orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat juga. Yang kedua ada rekrutmen. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan pasokan tenaga kerja, dan melakukan analisis jabatan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah perekrutan, yaitu suatu proses untuk mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga adalah seleksi. Setelah beberapa kandidat ditemukan, langkah selanjutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia ini adalah seleksi, yang dimana melibatkan pemilihan kandidat untuk menentukan siapa yang terbaik untuk posisi tersebut. Yang keempat, setelah proses seleksi, tahap selanjutnya yaitu masuk dalam proses perikatan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Yang kelima ada orientasi penempatan. Cara yang sangat umum untuk mencoba mengurangi jumlah karyawan baru yang ingin berhenti adalah melalui program pengenalan yang juga dikenal sebagai program orientasi. Yang keenam yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini yaitu proses sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Yang ketujuh yaitu penilaian kerja. Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan, maka tugas manajer berikutnya adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan sebagai upaya memperbaiki kinerja karyawan dan organisasi. Yang kedelapan adalah imbalan jasa. Dalam imbalan jasa ini sering dikaitkan dengan kompensasi dan tunjangan agar tenaga kerja dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perusahaan tenaga kerja yang harus diberi upah yang sepadan atas jasa-jasanya. Yang terakhir yaitu yang kesembilan ada pemberhentian. Yang di sini fungsinya operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sering pula disebut dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau disebut juga dengan PHK. Dalam pemberhentian ada dua macam, ada keputusan hubungan kerja sementara dan permanen. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sementara tidak bekerja atau cuti.
yang dimana terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pemberhentian sementara. Berbeda dengan sementara tidak bekerja, yang dimana pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis. Misalnya, kondisi moneter dan krisis ekonomi menyebabkan perusahaan tersebut mengalami chaos atau karena siklus bisnis. Lalu selanjutnya ada pemberhentian yang kedua, yaitu pemutusan hubungan kerja secara permanen. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada atrisi atau pemberhentian tetap. Maksudnya yaitu pemberhentian seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Yang kedua terminasi. Terminasi ini istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinannya. Yang ketiga yaitu kematian, yang dimana kematian di sini yaitu pada karyawan usia muda, berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan bersama. Baik teman-teman semua, terima kasih yang telah menonton. Semoga review kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.